Oke, selamat pagi Kak. Jadi di sini kita ada tugas dari matkul PKN buat wawancara soal hak dan kewajiban. Mungkin sebelumnya boleh tanya dulu nama dan asal fakultasnya dari mana? Nama saya Putri Safira Arlianti, saya dari Fakultas MIPA, Prodi Kimia. Nama saya Mafirat Ramadhani dari Fakultas MIPA, Prodi Kimia. Nama saya Arimbi Kencana Wulan dari Fakultas MIPA, jurusan Kimia. Oke, jadi buat pertanyaan pertama, kakak tahu nggak apa saja hak yang dimiliki kita sebagai warga negara itu apa? Kalau kita kan jadi mahasiswa nih, kira-kira haknya kita itu apa? Setahu aku ya, yang kita sebagai mahasiswa itu kita diberi hak untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat kita kalau kita bisa memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Ya, hak kita sebagai mahasiswa itu mendapat beasiswa. Kalau kita itu boleh, kan biasanya kalau mahasiswa itu kan biasanya dari Himaki lah, contohnya itu ada kritik dan saran. Nah itu dari sana tuh kita bisa mengeluarkan unek-unek kita yang mau kita sampaikan gitu loh. Itu kan juga termasuk dari hak kita, mau ngisi apa aja kan bebas begitu. Terima kasih. Kira-kira kan kita selain ada hak itu kan juga punya kewajiban. Kira-kira kalau menurut kakak sendiri itu gimana cara kita tuh bisa melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa? Terus menurut kakak penting nggak sih warga negara itu mengetahui hak dan kewajiban mereka? Mungkin satu-satu aja. Iya, kita sebagai mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajiban itu sebagai mahasiswa. Kewajibannya itu ya pastinya belajar lah ya, untuk menuntut ilmu, untuk tahu hak dan kewajiban itu kita perlu tahu apa enggak, ya pastinya perlu tahu. Kalau hak sama kewajiban itu sudah wajib diketahui mahasiswa. Terus kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa mungkin bisa mengabdi ke masyarakat, seperti itu. Kalau menurut saya kewajiban mahasiswa itu kan banyak lah. Salah satunya kan juga ada peraturan-peraturan dalam fakultas masing-masing kayak gitu Kak. Udah. Oke, yang selanjutnya gimana sih cara kita itu membantu masyarakat, terutama warga negara, buat mereka tuh sadar tentang kewajiban dan haknya mereka tuh sebagai warga negara. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan biar mereka tuh kayak sadar gitu loh dan melek terhadap itu? Kalau itu biasanya gampangnya kita mengingatkan ya, untuk hak dan kewajiban. Yang biasanya yang sering lupa itu kewajibannya. Kalau hak pasti nggak akan mungkin lupa, nggak sih? Jadi kalau yang perlu diingatkan itu yang kewajibannya itu. Dengan cara apa sih aja? Mungkin sosialisasi atau Ya mungkin bisa organisasi atau kayak kumpulan kecil gitu aja, nggak apa-apa ya, komunitas gitu. Kalau kewajiban ya seperti tadi, sosialisasi itu kayak di balai kampung dikumpulkan semua, seperti itu ya. Kalau menurut saya itu ya agak jauh dari teman-teman barusan, ya bisa mengadakan sosialisasi, contohnya dengan mengadakan seminar antar desa atau kampung juga. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira
akibat apa sih yang bakalan kita dapat kalau misalkan kita melanggar hak dan melanggar kewajiban kita sebagai warga negara? Yang kamu tahu, yang nggak tahu. Kalau kita melanggar kewajiban kita sebagai warga negara itu biasanya kan kita punya undang-undang. Nah, itu jika kita melanggar ya pasti mendapat sanksi dan hukuman dari undang-undang yang sudah ada. Ya karena sudah ada peraturan di undang-undang, jadi ya Sama sanksi. berarti nggak ada jalan Iya. lain? Mungkin ada sanksi juga dari sesama masyarakat. Ya. Kalau masalah tentang melanggar peraturan negara, itu kan selain juga ada undang-undang kan juga dihukum pidana kan. Terus dampaknya itu juga bukan ke diri sendiri, pasti ke lingkungan atau ke orang sekitar juga, begitu Kak. Terus kira-kira menurut kakak-kakak ini apa sih yang negara perlu lakukan supaya bisa memastikan bahwa hak warga negara terpenuhi, kewajiban warga negara itu juga dilakukan sama warga negara? Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau untuk itu mungkin pemerintah bisa membuat sumber daya manusianya menjadi lebih baik. Yang mungkin biasanya kalau di Indonesia kan yang paling signifikan itu kan gajinya yang kecil. Itu mungkin bisa agak dinaikkan supaya kita menjadi warga negara Indonesia itu bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Mungkin pemerintah bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih untuk warga negaranya, juga kewajiban warga negara untuk seperti mematuhi tata aturan seperti itu. Kalau menurut saya juga tidak jauh dari teman-teman, ya harus kan biasanya meskipun orang Indonesia itu kalau memberi lapangan kerja itu kadang lebih kesannya itu bukan orang di sekitar kita yang diambil, malah orang yang jauh-jauh gitu loh. Jadi kan kesannya itu kan di sini tuh ada orang yang mau mengembangkan, kenapa tidak dipilih loh. Nah di sana itu yang menyebabkan orang itu banyak menganggur. Mungkin kurang sesuai sama targetnya gitu ya? Iya. Terima kasih Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gimana sih menurut kakak-kakak ini penting nggak sih partisipasi warga negara untuk melakukan kewajiban serta pemenuhan dari pemerintah tentang hak-hak warga negara? Kira-kira sepenting apa sih? Penting sekali, apalagi kan Indonesia kan masih menjadi negara berkembang ya. Untuk memajukan Indonesia ya pastinya itu menjadi keharusan untuk kita. Ya menurut saya juga penting karena Indonesia itu negara demokrasi, jadi apa-apa itu dari rakyat seperti itu. Ya, betul. Kalau menurut saya juga penting, soalnya kan Indonesia itu dari dulu itu nggak pernah menjadi negara maju nggak sih? Iya, masih berkembang, jadi ya sangat penting sekali buat itu. Oke, sebelumnya sama Mbak siapa? Namaku Melinda dari Biologi 20. Oke. Sebelumnya izin tanya Mbak. Menurut Mbak sendiri itu apa saja yang dimiliki warga negara, hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki sebagai warga negara menurut Mbak? Kalau yang saya ketahui mungkin secara umum ya kita membayar pajak yang sudah ditentukan oleh negara, dan juga kita mematuhi lalu lintas dan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Oke. Terus menurut Mbak itu gimana caranya kita itu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara itu yang baik dan hak kita itu terpenuhi itu seperti apa? Dengan kita menaati peraturan yang ada, dan untuk bisa memenuhi kita juga harus lebih berani untuk
berpendapat, karena pemerintah juga kan sifatnya itu terbuka. Jadi kita sebagai warga negara harus aktif untuk selalu berpendapat untuk setiap peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, gimana caranya kita itu membantu masyarakat itu biar paham apa sih yang tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara? Mungkin kita bisa lebih bersosialisasi nih dengan warga sekitar. Jadi kita kan untuk bisa lebih mendekatkan kepada warga-warga lain itu kan kita harus bisa lebih mendekatkan diri dengan bersosialisasi. Kemudian dari bersosialisasi tersebut kita bisa memberikan informasi-informasi dan ilmu-ilmu untuk mereka biar lebih tahu nih tentang bagaimana hal dan kewajiban warga negara seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya Mbak. Menurut Mbak Melinda sendiri nih, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara supaya dapat mendorong pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara? Dari yang saya tadi katakan juga, kita harus berani untuk berpendapat seperti itu, dan juga kita harus sadar dengan setiap perubahan dan pembangunan di Indonesia ini. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, saya Maharani Martadinata Putri dari Biologi 2020. Oke, terima kasih Kak. Untuk langsung pertanyaan aja ya. Sekilas apa yang Kakak ketahui tentang hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban. Untuk hak sendiri itu adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan, baik itu dari orang lain maupun dari pemerintah, ya seperti itu. Kemudian untuk kewajiban setahu saya adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak-hak orang lain, seperti itu. Baik, terus contoh apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Untuk hak sendiri kita berhak untuk hidup di negara ini, berhak untuk menempuh pendidikan, kemudian berhak untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di negara ini. Kemudian untuk kewajiban kita sebagai warga negara, kita berhak untuk membayar pajak, kita berhak untuk menaati peraturan di negara ini, kemudian berhak untuk berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita, seperti ya balik lagi ke aturan tadi seperti itu. Aturan. Terus untuk selanjutnya, bagaimana pentingnya partisipasi warga negara dalam proses pembangunan menurut Kakak? Partisipasi warga terhadap proses pembangunan ya, itu menurut saya warga berhak untuk memberikan pendapat terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita berhak untuk bagaimana sih agar pembangunan ini cocok untuk warga, seperti itu. Jadi tidak memberikan masalah-masalah yang akan dihadapi selanjutnya, seperti itu. Terus untuk pertanyaan terakhir, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara? Kita sebagai warga negara, yang pertama tadi ya, kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu, karena dengan kewajiban itu kita tentunya akan memenuhi hak dari orang-orang lain, kayak gitu. Kemudian yang kedua, mungkin kita harus memberikan pendapat-pendapat kita terhadap keputusan atau aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Sana dari PIMIA 2020. Pada Mbak Nelly, saya ingin bertanya mengenai apa sih mengenai hak dan kewajiban menurut Mbak Nelly sendiri? Iya, menurut saya itu hak dan kewajiban itu penting banget ya di negara. Seumpama hak itu seperti hak agama, itu kan privasi dari setiap orang. Misal kan tidak boleh itu udah kesatuan dari
setiap orang. Misal saya milik Islam, ya udah itu Islam. Dan kewajiban sebagai saya sendiri itu misal ke negara, kayak semua dari contoh yang paling kecil aja yaitu upacara. Itu kan kewajiban sebagai rakyat Indonesia juga. Gitu. Terima kasih. Terus apa sih hak sama kewajiban yang dimiliki kita sebagai warga negara di Indonesia? Hak di negara, Iya. hak kita kan yang aku jelasin tadi itu hak agama, hak sebagai jenis kelamin juga, perempuan atau laki-laki. Kewajiban juga misal kayak pajak itu kan wajib di negara juga gitu. Kalau menurut Mbak Nelly itu gimana kalau terjadi jika ada hak dan kewajiban kita sebagai negara yang diabaikan atau dilanggar? Oke, menurut saya hak dan kewajibannya kalau dilanggar itu harus bermusyawarah dengan entah itu dari pemerintah atau hak pribadi masing-masing. Misalkan kewajiban kita sebagai negara pajak, kalau kita melanggar pasti kan dikenai denda juga kan. Nah itu dari pemerintah harus baik-baik kayak nasihatin kepada orang tersebut gitu. Oh ya, jadi intinya kita kayak didiskusikan Iya, secara kayak gitu. Oh ya, terus gimana sih pentingnya partisipasi warga negara dalam proses pembangunan negara? Jadi kita tuh perannya apa? Perannya yang aku jelasin tadi ya, misal perannya kan banyak banget, bukan cuma di negara aja kan, di pemerintah, di lingkungan diri kita sendiri kan sangat penting. Kayak menjaga lingkungan juga kan kewajiban kita kan, bukan cuma negara aja, buat diri kita sendiri. Itu aja sih. Pertanyaan yang terakhir gitu ya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara? Bisa ulangi? Apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Sebagai warga negara kan banyak banget ya kewajiban kita yang udah dijelasin, memenuhi pajak, membersihkan lingkungan, dan banyak lagi kan. Jadi kalau dari saya sendiri itu kesadaran itu aja. Oh ya, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih sudah menjadi responden kami Ya. Oke, selamat pagi. Hari ini saya bersama teman saya dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, ya Mas. Saya Samuel dari Fakultas Teknik Angkatan 22. Oke, hari ini saya akan mewawancarai Mas Samuel ini dengan bidang pendidikan kewarganegaraan. Untuk yang pertama yaitu apa saja hak yang dimiliki warga negara kita, dan menurut Mas bagaimana cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara? Jadi pertanyaan pertama itu yang hak dulu ya. Kalau yang hak, kita dilindungi negara. Apa maksudnya dilindungi negara itu kita punya, kan kita sudah ada negara konstitusi ini. Jadi kalau kita di luar negeri, bahkan di dalam negeri ada negara yang mau nyerang, kita dilindungi. Jadi, makanya hak dilindungi. Dua, hak kita untuk berbicara. Walaupun nggak semua hal kita bebas berbicara apa saja, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita pertanggungjawabkan dalam berbicara. Terus kedua adalah kewajiban. Kalau masalah perlindungan negara ini kan negara kita itu mengarah namanya rakyat semesta. Ya. Jadi rakyat sendiri itu punya kewajiban untuk melindungi negara. Plus kan seperti yang saya bilang hak berbicara, ada namanya kewajiban berbicara. Ya. Jadi kita itu harus berbicara untuk mengapresiasikan atau bahkan berpendapat lah atas bidang-bidang tertentu. Jadi nggak sekedar ngomong tok, tapi juga kita harus memberikan solusi. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Mas sendiri, apakah dan bagaimana dampak positif dan negatif yang kita perlukan untuk yang kita sadarkan akan hak dan kewajiban yang kita lakukan, dan bagaimana akibat jika kewajiban dan hak yang kita lakukan itu diabaikan atau dilanggar?
juga dampak positifnya gitu ya. Kalau dampak positifnya, kalau kita udah nerima sama kewajiban, balance juga mau berjalan sesuai aturan dan sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau negatifnya, negatif berarti kan kalau nggak seimbang ya. Semua orang pakai haknya aja atau bahkan semua orang dituntut untuk melakukan kewajiban aja. Itu bisa jadi kekacauan karena kalau semua orang cuma ngasih ya pendapat mereka tanpa ngasih sebuah solusi, tanpa mengikuti sebuah aturan yang ada, itu justru membuat sebuah kerugian bagi masyarakat. Makanya kalau dulu itu sempat ada kritik jangan mengkritik pemerintah. Sebenarnya bukan jangan mengkritik pemerintah, tapi jangan hanya mengkritik pemerintah, tapi juga memberikan sebuah solusi pada pemerintah. Terus untuk yang paling intinya itu kan itu dampaknya ya, kalau semisal hal itu nggak terjadi, hal itu kewajiban sama hal itu nggak berjalan seiringan ya, dan akan semuanya. Baik. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut Mas nih, apa yang Mas bisa dapat lakukan untuk memastikan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu terpenuhi dengan baik, dan menurut Mas juga bagaimana cara kita untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban untuk warga negara seperti kita. Kalau upaya ya, upaya sebenarnya kita pemerintah harusnya memberikan batasan sama memberikan sebuah edukasi aja tentang hak dan kewajiban. Karena kalau pemerintah sendiri nggak tahu haknya, masyarakat nggak tahu haknya dan nggak ada kewajibannya ya, masyarakat nggak akan tahu apa yang harus mereka laksanakan dan apa batasan yang mereka lakukan. Oke, untuk kali ini wawancara sudah selesai. Terima kasih buat Mas Samuel yang sudah meluangkan waktunya. Untuk ini selamat siang.